Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Roja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga senantiasa kita mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika kita berada di penghujung Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan para pemirsa, Allah berikan taufik pada kita semuanya untuk benar-benar bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya, karena ini adalah merupakan modal pokok kita yang seandainya seorang dia bisa meraih keutamaan Lailatul Qadar, maka umur yang hanya kira-kira 60-70 tahun itu bisa bernilai seperti ribuan tahun. Karena barang siapa yang dia mendapatkan amal yang baik, yang bertepatan dengan malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar itu, maka setara dengan ini 83 tahun sekian bulan. Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 tahun. Bisa seperti 1000 tahun atau bahkan lebih daripada itu. Sehingga seorang mukmin berusaha untuk betul-betul memiliki semangat yang besar untuk bisa meraih keutamaan yang sangat besar tersebut. Dan kita ini, para pemirsa yang rahmat Allah Ta'ala, dikatakan oleh Allah Ta'ala, semuanya mentalnya adalah mental para pelomba. Wabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah untuk meraih kemuliaan kampung akhirat mereka berlomba-lomba. Mental pelomba itu semakin dia mendekati garis finish, maka akan semakin berpacu, akan semakin mengerahkan kekuatan untuk bisa menjadi sang juara. Oleh karena itulah, mudah-mudahan Allah berikan taufik pada kita untuk semakin kita semangat di penghujung Ramadan. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, insya Allah kita melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan tema min sifati ahlil jannah yang kita ambil dari kitab Al-Aqidah awalan laukanu ya'lamun. Kita insya Allah masuk pada pembahasan al-wafa bil wa'di, yaitu menepati janji. Satu di antara sifat al-jannah di dunia ini adalah mereka orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menepati janji. Sifat yang sangat berkaitan dengan sifat seorang mukmin. Karena mukmin memiliki karakter, memiliki sifat-sifat yang Allah telah jelaskan, yang sifat-sifat ini akan mengantarkan seorang ke dalam jannah. Jannah sendiri tidak akan dimasuki kecuali seorang mukmin. Ini nafsun mukminatun. Dan mukmin memiliki beberapa sifat yang akan mengantarkan dirinya masuk ke dalam yaitu jannah. Satu di antaranya adalah al-wafa bil wa'di, yaitu memenuhi janji, menepati janji. Baik itu janji yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, janji yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun janji yang berkaitan dengan para hamba Allah. Karena muamalah kita ini adalah muamalah kita dengan Allah dan juga muamalah dengan para hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menepati janji juga berkaitan dengan janji kita kepada Allah dan juga janji kita kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang Allah menjelaskan bahwa di antara sifat ahlul jannah adalah menepati janji atau memenuhi janji sehingga tidak menjadi para pengkhianat-pengkhianat
di tengah-tengah kehidupan ini, tetapi menjadi orang yang amanah, selalu berusaha untuk betul-betul dia menepati janji, mengemban amanah dengan baik. Dalam surat Ar-Ra'd itu, mulai ayat yang ke-19 diantaranya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman ya'lamu annama unsila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma." Apakah orang yang mereka mengetahui apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, ya Rasulullah, itu Al-Quran yang datang di Rabbmu, itu adalah al-haq, kaman huwa a'ma, seperti orang yang buta. Orang yang mengetahui Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, ada alul ilmi, orang-orang yang mereka berilmu, tentu berbeda dengan orang yang buta. Sehingga orang berilmu dikatakan kal basir, seperti orang melek, melihat, sedangkan orang mereka tidak memahami tentang risalah Allah, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi dikatakan dengan kal a'ma. Ini orang yang buta. Perbedaannya seperti timur dan barat, hitam dan putih. Ini melihat dan buta. Sehingga tentu akan menimbulkan perilaku yang berbeda pula antara yang berilmu, yang tahu, dengan yang tidak tahu. Allah tidak akan pernah menyamakan dua hal yang berbeda. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Apa orang mukmin itu sama dengan orang fasik? La yastawun. Tentu tidak akan sama. Tentu berbeda. Demikian pula orang mereka melihat dan tidak melihat tentu berbeda. Innama yatadzakkaru ulul albab. Akan tapi yang bisa mengambil pelajaran-pelajaran itu hanyalah orang mereka memiliki hati yang jernih, memiliki akal. Sehingga orang-orang kafir itu dan yang semisalnya sering Allah keliri dengan istilah la yaqilun. Mereka orang tidak menggunakan akal mereka, yang mereka tidak berakal. Akal yang mengantarkan mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara sifat-sifatnya ulul albab yang mereka akan menjadi penghuni jannah, yang di akhir ayat Allah katakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang akan mereka masuki bersama dengan orang-orang saleh dari kalangan bapak mereka, anak turun mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, dan para malaikat akan masuk menemui mereka di semua pintu dengan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian wahai alul jannah. Ini semuanya disebabkan karena kesabaran kalian waktu di dunia. Panikma uqbad dar, sebaik-baik tempat tinggal. Surga itu harus sebaik-baik tempat tinggal. Allah katakan bahwa ulil albab mereka nanti yang akan yaitu menghuni jannah, jannatu adn. Kemudian ketika Allah bicara ulul albab, sifat-sifat mereka seperti apa yang membuat mereka kemudian masuk ke dalam surga. Di antaranya kata Allah, yufuna bi ahdillahi wala yanquduna al-mitsaq. Ulul albab yang akan masuk ke dalam jannah, di antara sifatnya adalah mereka ini orang-orang yang memenuhi perjanjiannya dengan Allah Ta'ala. Dan mereka tidak memutuskan perjanjian. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayusalah, dan orang-orang mereka menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, di antara yang menyambung silaturahim. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, mereka juga memiliki rasa takut kepada Rabb mereka itu Allah Ta'ala, dan juga mereka memiliki rasa takut terhadap akan datangnya ini hisab yang buruk, rekapan yang buruk,
saat nanti mereka menghadap Allah, Allah akan merekap seluruh amal-amal mereka. Mereka memiliki rasa takut untuk mendapati hisab yang buruk. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang mereka senantiasa berhias dengan kesabaran dalam rangka untuk mencari wajah Allah Ta'ala. Mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam takdir-takdir yang dia alami. Yang ini semuanya membutuhkan kesabaran dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, mereka juga senantiasa infak dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik infaknya dengan cara sir, sembunyi-sembunyi, atau alaniyah, terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, mereka menolak hal yang buruk dan kebaikan, sehingga mereka orang baik diperlakukan dengan buruk tapi dia tolak dengan kebaikan. Masya Allah, ulaika lahum uqbad dar, maka bagi mereka adalah tempat tinggal yang nyaman, yaitu jannatu adnin, surga Aden, yang akan dimasuki bersama dengan, yang akan mereka masuki bersama dengan orang-orang saleh dari kalangan bapak-bapak mereka, kemudian anak turun mereka, dan para istri dan anak turun mereka. Di sini kita mendapatkan penjelasan bahwa di antara sifat alul jannah adalah yufuna bi ahdillah wala yanquduna al-mitsaq. Kemudian juga di antara ayat yang juga menjelaskan bahwa di antara sifat alul jannah adalah mereka orang-orang yang sangat menjaga amanah dan perjanjian mereka. Dalam surat Al-Mu'minun juga ketika Allah mensifat tentang sifat-sifat orang-orang mukmin, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yang di akhir pembahasannya diantaranya Allah katakan ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Al-warithun itu siapa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ini orang-orang yang mereka akan mewarisi surga Firdaus yang mereka kekal di dalamnya. Kemudian ketika Allah menyebutkan sifat-sifat mukmin yang akan mewarisi surga Firdaus, satu diantaranya kata Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ini orang-orang yang mereka sangat menjaga amanah dan sangat menjaga perjanjian-perjanjian mereka. Ini adalah sifat karakter orang-orang mukmin yang nanti akan menempati jannah. Sehingga ahlul jannah itu di dunia memiliki karakter khusus. Di antara karakternya adalah mereka orang-orang yang menepati perjanjian. Sehingga kalau menepati perjanjian, menepati janji, itu akan mengantarkan ke jannah. Sebaliknya, orang yang mereka suka mengingkari janji, suka membatalkan perjanjian tanpa alasan yang hak, sehingga mereka terkenal sebagai para pengkhianat. Mereka ada orang-orang yang dikatakan Allah mel'un, orang-orang yang mel'un, yang terlaknat, minal mel'unin, termasuk diantara orang-orang yang terlaknat. Terlaknat itu orang mereka jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Di dunia mereka mel'un, di akhiratnya mereka tempat tinggalnya adalah jahanam. Sebagaimana diantaranya dalam surat Ar-Ra'd pula dilanjutkan oleh Allah Ta'ala setelah bicara tentang orang-orang mukmin, ulul albab, yang akan menempati jannah, lalu Allah sebutkan orang yang mereka akan menempati neraka sebagai sifat yang berkebalikannya. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar.
Adapun orang-orang mereka memutuskan perjanjian Allah setelah dikokohkan dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambung, memutuskan yang Allah perintahkan disambung, mereka merusak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai perjanjian. Orang yang mereka memiliki sifat seperti ini, ulaika lahumul la'nah. Bagi mereka adalah laknat. Walahum su'uddar, dan mereka adalah tempat tinggal yang buruk. Sehingga tempat tinggal mereka jahanam, dan mereka di dunia akan dilaknat oleh Allah, kehidupan mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa yang rahmati Allah taala, pertanyaannya adalah limada ahlul jannah fi hadid dunya kanu yufuna bil uhud. Kenapa ahlul jannah di dunia ini mereka senantiasa berusaha untuk memenuhi, menepati janji-janji mereka. Sehingga kalau membuat janji, membuat perjanjian, maka mereka berusaha untuk betul-betul pelihara. Dia tidak akan memutuskan sepihak, tidak akan berkhianat, mereka akan betul-betul memegang perjanjian. Bahkan walaupun dengan orang-orang kafir sekalipun. Muslimin satu saat akan buat perjanjian orang kafir. Seperti umpamanya Nabi di perjanjian Hudaybiyah membuat ikatan perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka masing-masing belah pihak, masing-masing pihak harus menghargai perjanjian itu dan menepatinya. Pengkhianatannya adalah berarti pembatalan perjanjian dan akan bisa membuat malapetaka dari pihak tersebut. Muslimin diajarkan untuk senantiasa betul-betul memenuhi perjanjian. Perjanjian dengan siapapun. Baik antar muslim, baik dengan orang kafir, apalagi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, kenapa di dunia ini orang mukmin mereka atau ahlul jannah mereka senantiasa menepati janji? Yang pertama, li'annallaha amarahum bil wafa bil ahdi. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin di dunia ini untuk senantiasa menepati janji. Sehingga kekuatan seorang menepati janji itu sangat berkaitan dengan kualitas iman. Semakin kualitas imannya bagus, dia akan semakin sempurna di dalam menepati janji. Semakin berkurang kadar imannya, semakin terancam dia, yaitu kurang menepati janji. Sehingga yang betul-betul berpegang teguh dengan perjanjian itu adalah orang-orang mereka hatinya ini ada keimanan, dan semakin sempurna imannya, semakin dia akan menjadi orang menepati janji. Sehingga ketika Allah bicara tentang menepati janji, perintah menepati janji, Allah panggil dengan sifat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya wahai orang hatinya telah berhias dengan iman, hatinya telah beriman kepada Allah, dia mengenal siapa itu Allah, sehingga hatinya muncul rasa pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah. Maka kepada orang hatinya telah berhias dengan iman, Allah perintahkan apa? Aufu bil uqud. Hendaklah kalian menepati janji. Kalian penuhi janji-janji kalian. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya Allah katakan wa aufu bi ahdillah idza ahadtum. Penuhilah janji Allah Subhanahu wa taala jika kalian telah membuat perjanjian. Masuk membuat perjanjian Allah, diantaranya sumpah, kemudian juga nadar-nadar, itu termasuk perjanjian dengan Allah Ta'ala. Wala tangqudul aiman ba'da tauqitiha. Kalau sudah bersumpah, jangan dibatalkan, jangan dirusak. Setelah dikukuhkan sumpah itu, jangan dirusak. Dan kita ini banyak orang mereka bersumpah dan merusak sumpahnya itu. Dalam ayat yang lain juga Allah katakan wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan. Penuhilah janji, sungguhnya janji itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka ayat-ayat ini semuanya memerintahkan kepada kita untuk memenuhi perjanjian. Sedangkan mukmin terhadap setiap perintah Allah Subhanahu wa taala senantiasa berusaha untuk sami'na wa ta'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ta'na. Yang namanya mukmin itu apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menyeru mereka, apabila Allah dan Rasulnya menyuruh orang mukmin, maka tidak ada ucapan lain kecuali sami'na wa ta'na. Kecuali sami'na wa ta'na. Tidak ada lain ucapannya seperti itu. Sehingga semakin sempurna kualitas imannya akan semakin sempurna dalam kepatuhan dan ketundukannya kepada Allah Ta'ala. Semakin berkurang kadar keimanannya akan semakin berkurang kadar kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini orang-orang mukmin adalah orang mereka senantiasa memenuhi panggilan Allah, seruan Allah. Dan di antara seruan Allah adalah aufu bil uqud. Hendaklah kalian memenuhi perjanjian-perjanjian. Ini sifat yang sangat mulia. Di kalangan manusia, mereka secara umum juga fitrah manusia mengakui tentang kemuliaan memenuhi janji. Siapapun manusia ini, walaupun orang kafir sekalipun, gak ada yang mau perjanjiannya dikhianati. Orang akan sangat jengkel banget, dia akan sangat marah, jengkel, kesel banget kepada orang mereka selalu mengkhianati perjanjian. Dianggapnya adalah pengkhianat, licik, akhlaknya sangat buruk. Islam mengajarkan akhlak mulia. Di antaranya adalah memenuhi perjanjian-perjanjian. Yang kedua, alasan kenapa seorang mukmin senantiasa dia memenuhi perjanjian, li'annahum alimu bi anna Allah atna 'alal ladzina awfu bil uhud di hadhihi dunya. Karena orang mukmin tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka memenuhi perjanjian. Termasuk akhlak yang sangat mulia, sehingga akhlak ini dipuji oleh Allah Ta'ala, dan jenderalnya pemilik akhlak yang mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah dipuji Allah dengan ungkapan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau ya Muhammad benar-benar pemilik akhlak yang sangat agung. Maka Nabi orang yang paling memenuhi perjanjian, paling tidak pernah dikenal berkhianat dan menyelisih perjanjian. Bahkan Nabi pernah berjanji kepada seorang untuk berjumpa di sebuah tempat, dan yang orang ini lupa bahwa dia punya janji ketemu Nabi di tempat itu, dan Nabi menunggu walaupun sampai berhari-hari. Subhanallah, ini akan dimiliki kecuali sangat luar biasa. Dia berusaha untuk betul-betul menepati ini janji. Di antara ayat Allah Ta'ala yang menunjukkan Allah memuji orang-orang yang menepati janji, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara kaum mukminin ada orang-orang yang mereka itu menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di antara mukminin ada yang mereka membuat janji kepada Allah dan kemudian mereka tepati janji itu. Dan ini sifat ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir. Sebagian mukmin ada yang mereka telah berguguran di medan jihad, di antara mukmin yang lainnya mereka terus masih menunggu saat giliran untuk terus mereka ikut bergabung di medan jihad. Wa ma badalu tabdila, dan mereka tidak merubah sedikit pun perjanjian yakni mereka. Contoh kisah yang dipuji di dalam ayat itu, ada sebuah kisah, yakni kisah seorang sahabat Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik. Anas bin Nadhr pernah membuat janji dengan Allah Ta'ala.
Anas bin Nadhr, beliau termasuk orang yang tidak ikut serta di perang Badar. Kita tahu, kaum muslimin, sekalian, perang Badar itu niat awalnya bukan perang. Niat awalnya adalah mencegat kafilah Abu Sufyan. Sehingga di perang Badar ini tidak semua dugengnya muslimin keluar. Karena memang niatnya bukan perang. Niatnya mencegat kafilah Abu Sufyan. Tapi ternyata rencana Nabi kecium Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan pun mengutus utusan yang sangat provokatif ke Mekah. Sampai mengundang kemarahan orang-orang Mekah dan bersiap-siap untuk benar-benar menghabiskan, melumat habis Nabi dan para sahabat. Berangkat mereka kemudian sampai ditakdirkan Allah terjadinya perang Badar. Jumlahnya kaum muslimin kira-kira hanya 300, orang kafirnya 1000. Dengan perlengkapan logistik yang lebih lengkap dibandingkan dengan muslimin. Mereka lebih siapkan segala-galanya. Tetapi di perang Badar ini, Nabi dan para sahabat betul-betul di puncak tawakalnya dan di puncak tauhidnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan pertolongan kepada kaum mukminin dengan ulufun minal malaikat. Ribuan malaikat yang ikut berperang membantu muslimin sehingga banyak kepala-kepala terpenggal tanpa diketahui siapa yang memenggalnya itu. Anas bin Nadhr itu termasuk orang yang tidak ikut di perang Badar. Maka dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, la inillah ashhadani qitalal musyrikin la yarayannallah ma'asna. Seandainya Allah seandainya Allah mengantarkan aku menyaksikan sebuah peperangan musyrikin, seandainya Allah SWT memberikan kesempatan kepadaku untuk bisa mengikuti perang dengan orang-orang musyrik, maka Allah akan benar-benar melihat apa yang akan aku perbuat. Ma'asna. Maka kemudian ketika ada sebuah peperangan, event peperangan besar, yaitu perang Uhud. Perang Uhud. Perang Uhud ini perang yang terjadi di lembah Uhud. Kaum muslimin sungguhnya sudah sangat siap dan telah memasang strategi. Nabi telah melakukan strategi yang sangat jitu dengan menaruh pasukan pemanah di Bukit Uhud. 50 orang kira-kira. Dengan pesan agar mengusir musuh, jangan memberikan kesempatan menyerang dari belakang, agar mereka dihujan dengan anak panah. Dan pesan di antara yang penting banget adalah jangan turun walaupun kalian melihat kami menang atau kalah. Episode yang pertama ini muslimin Allah berikan kemenangan, Masya Allah. Khalid bin Walid satu yang termasuk di antara jenderal perangnya orang musyrikin telah membawa pasukannya pulang ke arah Mekah. Sehingga mereka tinggal barang-barang mereka, harta mereka, unta-unta mereka, sehingga menjadi ghanimah bagi kaum muslimin. Saat itu yang di bawah sudah mulai mengumpulkan ghanimah. Yang di atas, yang Nabi pesan untuk jangan turun tadi itu, sebagian mereka kemudian nekat turun, walaupun telah diingatkan oleh sang komandan Abdullah bin Zubair, apa kalian lupa dengan wasiat Nabi? Tapi nekat. Sampai akhirnya kemudian atas kecerobohan ini terjadi insiden Uhud yang membuat pun Nabi terluka. Kemudian para sahabat sangat kocar kacir, bahkan disuka Nabi telah wafat. Di antara wafat pula adalah paman beliau tercinta, ini Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga sahabat Mus'ab bin Umair. Sehingga Nabi sangat bersedih banget. Sangat bersedih banget. Di tengah berkecamuknya yaitu perang Uhud ini, maka Anas bin Nadhr dia berjanji dia akan tunjukkan, akan perlihatkan bagaimana memenuhi janji yang pernah beliau sampaikan kepada Allah. Kalau Allah memberikan kesempatan dia menyaksikan sebuah peperangan, dan sekarang Allah telah berikan kesempatan Anas bin Nadhr
untuk memenuhi janjinya di perang Uhud ini. Maka Masya Allah, bagaimana luar biasanya ini Anas bin Nadhr menunjukkan kehebatan peperangannya. Dia katakan kepada saudaranya Sa'ad bin Mu'adz, dia katakan bahwa dirinya telah mencium bau surga di balik Uhud. Inni ajitu rihaha min duni Uhud. Wahai saudaraku Sa'ad, aku telah mencium warob bin Nadhr, demi Robnya Nadhr, aku telah mencium bau surga di balik bukit Uhud ini. Maka Anas bin Nadhr kemudian terjun ke medan pertempuran. Masya Allah, hasilnya Anas bin Nadhr didapatkan luka tubuhnya sekitar 80 luka. Ya, ini ada yang tusukan pedang, ada yang kena anak panah, ada yang kena tombak dan semisalnya. Sehingga kira-kira terluka sekitar 80-an luka. Sampai nggak ada yang mengenal kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya itu. Ini luar biasa. Ini dikatakan di antara contoh bagaimana Anas bin Nadhr pernah berjanji kepada Allah dan kemudian dia penuhi perjanjian itu. Sehingga dikatakan Allah minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Demikian pula tertuntut para kita semua yang kita telah berjanji kepada Allah atau berjanji kepada para hamba Allah, hendaklah mereka betul-betul memenuhi perjanjiannya. Allah memuji orang-orang yang mereka memenuhi perjanjian mereka, karena ini merupakan sifat mulia, sifat kesatria, bukan sifatnya para pengecut. Yang ketiga, alasan kenapa ahlul jannah di dunia ini mereka senantiasa menepati janji, li'anna wafa'al ahdi minal bir. Karena memenuhi janji itu termasuk diantara ini kebaikan. Allah mengajarkan kita kebaikan dan Allah memerintahkan kita berbuat baik. Waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Berbuat baiklah kalian agar kalian beruntung. Keberuntungan kita muslim itu hanya ketika kita berbuat baik. Kebaikan itu luas, dari tauhid sampai muamalah kebaikan kepada para hamba Allah Ta'ala, semuanya kebaikan. Tauhid kebaikan, di atas sunnah kebaikan, kemudian berakhlak mulia kebaikan. Sehingga kebaikan luas, rinciannya seluas ke syariat Islam yang dikenal dengan istilah ma'ruf. Ini albir atau ma'ruf. Allah mengatakan dalam ayat, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu Anda menghadapkan wajah ke arah timur atau ke barat. Walakin albirra man amana billah wal yawmil akhir. Tapi hakikat kebaikan itu adalah iman kepada Allah, iman kepada yaumul akhir, wal malaikah, iman kepada para malaikat, wal kitab, iman kepada kitab-kitab, wan nabiyyin, kita iman kepada para nabi, wa atal mala ala hubbihi. Dan kebaikan itu adalah memberikan harta dari harta yang dia cintai kepada dawil qurba, para kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, anak-anak miskin, orang-orang miskin, wabna sabil, ini para musafir, ibnu sabil, wasailina, dan orang-orang mereka meminta-minta, wafiriqab, dan juga untuk pembebasan ini budak, wa aqamas salah, menegakkan salat, wa atas zakah, membayar zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka orang senantiasa memenuhi janji mereka ketika mereka membuat perjanjian, wasabirina fil ba'sai wadh-dharra, dan orang-orang yang mereka senantiasa bersabar dalam berbagai macam kesulitan dan penderitaan, wa khinal bas, dalam berbagai macam yaitu bencana-bencana yang mereka dapatkan. Ulaikal ladzina shadaqu, orang-orang yang mereka berbuat ini semuanya tadi, itulah orang mereka jujur dengan imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan itulah orang-orang mereka bertakwa. Di sini Allah menyebutkan tentang hakikat kebaikan. Hakikat kebaikan itu
Di antaranya adalah hal yang berkaitan dengan Allah dan hal yang berkaitan dengan para hamba Allah Ta'ala. Kebaikan itu adalah senantiasa dia menghadapkan dirinya kepada Allah dengan penuh ketaatan-ketaatan. Orang-orang mereka senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada para hamba Allah, mereka bagaimana berbuat baik kepada para hamba Allah tersebut. Sehingga di sini bahwa al-jannah mereka senantiasa melakukan kebaikan, memenuhi janji karena al-mufuna bi ahdihim, orang-orang mereka memenuhi janji mereka ada termasuk albir, dan albir itu termasuk yaitu ajaran yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita agar kita senantiasa menjadi orang yang berbuat baik, melakukan kebaikan-kebaikan. Satu di antara kebaikan adalah wal mufuna bi ahdihim, menjadi orang-orang yang senantiasa memenuhi perjanjian-perjanjian mereka. Yang keempat, apa alasan ahlul jannah mereka senantiasa memenuhi janji dalam kehidupannya di dunia ini? Lianna Allah azza wa jal, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala nahahum an naqdil uhud. Karena Allah melarang kita merusak perjanjian. Ini adalah akhlak buruk, akhlak yang tercela, bukan ajaran Allah dan Rasulnya. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aimanihim. Sesungguhnya orang-orang mereka menjual perjanjian mereka dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka. Thamanan qalila, dia jual dengan harga murah. Sehingga dia rusak agamanya untuk mendapatkan dunia, termasuk merusak perjanjian untuk mendapatkan harga murah. Dunia sangat murah, agama sangat mahal. Orang yang mereka menjual perjanjiannya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, itu dunia, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka itu orang-orang yang tidak memiliki bagian apapun di akhirat kelak. Wala yukallimuhumullahu, dan orang tidak akan Allah ajak bicara. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan orang tidak akan dilihat oleh Allah dengan penglihatan rahmat. Wala yusakkihim, tidak akan Allah sucikan mereka. Walahum adzabun alim, bagi mereka adab yang sangat pedih. Satu di antaranya, orang yang Allah katakan tidak akan diajak, tidak mendapatkan bagian di akhirat, tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala, tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala, tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka diancam, bagi mereka diancam adab yang pedih, adalah orang yang mereka menjual perjanjian mereka dengan Allah dengan harga murah. Artinya merusak perjanjian mereka. Orang yang mereka merusak agama mereka hanya gara-gara untuk mendapatkan dunia, dia hanya untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan umpamanya, tetapi dia harus merusak agama. Agama dia injek-injek, agama dia gadekan. Ini adalah termasuk di antara orang mereka menjual perjanjian mereka untuk mendapatkan harga yang murah. Maka ini sifat yang sangat buruk. Sifatnya orang yang pengkhianat, orang berkhianat. Dia sifatnya orang sangat bodoh karena melepas sesuatu yang mahal untuk mendapatkan sesuatu yang sangat murah. Yang kelima, di antara sebab kenapa ahlul jannah di dunia itu mereka memenuhi janji, li'anna naqdal ahdi min sifati wa min siyamil munafikin. Memutuskan perjanjian, merusak perjanjian itu di antara sifat cirinya orang-orang munafik. Dan nifak, akhlak yang sangat buruk. Dan orang-orang munafik ini dikatakan Allah, innal munafikina fit darkil asfal minan nar. Orang munafik ada di keraknya api neraka. Di antara sifat munafik, kemunafikan yang sangat buruk adalah mereka merusak perjanjian. Mereka memutuskan perjanjian, mengkhianati perjanjian. Di antara yang Allah sebutkan, wa minhum man ahadallaha. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah. Lain atana min fadli, seandainya Allah memberikan kepadaku karunia, lanasaddaqanna
benar-benar kami akan sodakoh. Itu janjinya begitu. Kalau saya dikasih harta, kalau saya menjadi orang kaya, kalau saya nanti dagangan saya sukses, kalau nanti jualan saya itu untung besar, dia janji saya benar-benar lanasot takonna, kami betul-betul lanasot takonna akan betul-betul bersodakoh. Wala nakunanna minas solihin, dan benar-benar akan menjadi orang soleh. Ini janji mereka kepada Allah. Ya Allah, seandainya engkau berikan pada kuarta yang banyak, keuntungan yang besar, saya akan sodakoh dan saya akan menjadi orang soleh. Ini janji mereka kepada Allah Ta'ala. Ternyata, falamma atahum min fadlih bakhilu bih. Ketika Allah berikan pada mereka karunia-Nya, Allah berikan kekayaan seperti yang mereka harap-harap, mereka ternyata bakhil, pelit. Mereka tidak, yaitu memenuhi perjanjiannya seperti yang mereka pernah janjikan. Kalau berikan harta, dia akan sedekah dan akan menjadi orang soleh. Ternyata berkebalikan, alias dia menyelisih janjinya sendiri. Watawallau wahum muridun. Mereka bakhilu bih, mereka bakhil dan mereka berpaling dengan penuh sikap i'rad. Maka ini sifat yang buruk. Sifat yang sangat buruk. Dia berjanji kepada Allah kalau diberikan harta akan jadi orang soleh, bersedekah. Tapi ternyata berikan harta menjadi sebaliknya. Dia tidak mau sedekah, pelit. Dia lupa bahwa itu adalah hasil pemberian Allah Ta'ala. Mungkin dia kemudian sudah beda lagi ucapannya, ini adalah hasil kehebatanku. Aku kerja keras, aku pintar manajemen, aku sudah menghabiskan biaya untuk coachingan, sehingga saya betul-betul bisa mendatangkan harta yang banyak. Itu memang ada kepandaian saya. Lupa apa yang telah dia janjikan kepada Allah Ta'ala. Dan lupa itu pemberian Allah SWT. Ini kayak Qarun. Orang yang modelnya kayak Qarun. Ada orang berjanji kepada Allah dan dia kemudian lupa dengan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah SWT. Ini bukan sifatul mukminin. Bukan sifatnya ahlul jannah. Ini sifatnya orang-orang munafik. Ini menyelisih perjanjian, sehingga kata Nabi, ayatul munafik salat. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia membuat perjanjian dia menyelisihi. Wa idza tumina khana, kalau dia kasih amanah khianat. Ini diantaranya sifatnya wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia selisihi. Dalam riwayat Muslim, wa in shama wa shalla wa zama annahu muslim. Walaupun dia adalah puasa, walaupun dia salat, dan walaupun dia menyangka dirinya adalah muslim. Sehingga memenuhi mengkhianati perjanjian adalah termasuk sifatul munafikin. Sifatnya adalah munafik. Yang keenam, kenapa ahlul jannah di dunia itu mereka senantiasa memenuhi perjanjian? Karena memutuskan perjanjian sifatnya ini orang-orang kafir, akhlaknya orang-orang Yahudi. Yahudi ini memang Masya Allah terkenal banget pengkhianat. Pengkhianat. Di zaman dulu maupun di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman kita. Betul-betul menjadi bangsa pengkhianat. Dan orang-orang mereka suka berkhianat. Di Madinah dulu ada 3 kelompok Yahudi besar. Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Semuanya ini mereka pengkhianat semuanya. Sehingga diusir oleh Nabi dengan cara yang sangat hina. Dan sekarang ini kita lihat bagaimana Yahudi paling pengkhianat. Bagaimana orang Yahudi selalu berusaha untuk membuat perjanjian, dan khianat. Memang pengkhianat. Memang mereka adalah para pengkhianat. Mereka dikatakan Allah dengan istilah inna syarrat dawab indallah. Sejelek-jelek
makhluk melata di sisi Allah Ta'ala. Ini orang-orang kafir, alladzina kafaru, orang-orang kafir, di antara sifat mereka adalah alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum. Mereka membuat perjanjian, tetapi kemudian mereka memutuskan perjanjian itu. Mereka ini merusak perjanjian tersebut. Makanya ini adalah akhlak yang buruk, akhlaknya Yahudi. Kemudian yang ketujuh, kenapa orang mukmin ahlul jannah di dunia mereka senantiasa menepati janji? Karena menepati janji sangat berkaitan dengan sifat, yaitu dengan sifat ini iman itu dengan sifat amanah. Orang yang mereka tidak ada amanah, tidak ada iman, kata Nabi. La imana liman la amanata lah. Tidak ada iman bagi orang mereka tidak amanah, waladina liman la ahda lah. Dan tidak ada ini agama bagi orang mereka tidak menepati janji. Sehingga tidak menepati janji itu termasuk ancaman yang sangat buruk sekali dari Nabi. Dikatakanlah dina, tidak ada agama bagi mereka. Ini agama mereka rusak. Mukmin itu berusaha untuk senantiasa memenuhi perjanjian, tidak menjadi para pengkhianat. Yang kedelapan, bahwa kenapa ahlul jannah senantiasa menepati janji? Karena amal menepati janji itu adalah sebab untuk masuk ke dalam surga. Nabi pernah mengatakan, "Manuli sitan min anfusikum." Silahkan Anda buat jaminan untuk saya 6 hal. Artinya tunikan 6 hal ini, saya jamin at'man lakum al-jannah. Saya menjamin untuk Anda surga, kata Nabi. Nabi yang menjamin. Dan Nabi tidak pernah yaitu dusta dengan jaminannya. Yang paling terpercaya memberikan jaminan tidak ada yang melebihi Rasulullah. Kalau Anda ingin tenang dengan jaminan seorang, lihatlah orangnya siapa yang memberikan jaminan itu. Kalau yang memberikan jaminan itu Abu Jahal, pengkhianat. Yang memberikan jaminan itu adalah Abu Lahab, pengkhianat. Yang memberikan jaminan itu adalah Abdullah bin Salul, pengkhianat. Kalau yang memberikan jaminan itu Rasulullah SAW, pasti benar. Nabi manusia yang paling jujur. Kata Nabi, jaminkan untuk saya 6 hal, saya jamin untuk Anda, ini surga. Masya Allah, apa itu? Usduqu idha hadathtum. Yang pertama, silahkan Anda selalu jujur dalam bicara. Jangan dusta. Muslim itu anti dusta. Muslim itu anti dusta. Bagaimana dia selalu berusaha untuk jujur, benar dalam perkataan mereka. Anda jujur, dijamin Nabi surga. Wa aufu idha wa'adtum. Dan penuhi janji Anda kalau Anda berjanji. Yang ketiga, wa'adtu idza tumintum, silahkan tunaikan amanah yang diamanahkan pada kalian. Yang keempat, wahfadhu furujakum, jaga kemaluan kalian, jangan sampai digunakan untuk kenikmatan yang haram. Wa ghuddu absarakum, tundukkan pandangan mata kalian, wa kufu aidiakum, dan tahan tangan kalian. Tahan tangan kalian. Ini bersabar dulu. Nabi sebutkan, nah Anda bisa mewujudkan 6 hal ini, Nabi jamin surga. Nabi jamin surga. Tentu masing-masing memiliki uraian yang sangat, ini bagus, tapi bukan tempatnya kita untuk bicara tentang perkara ini. Para pemirsa rahmat Allah Ta'ala, maka kalau kita melihat kenyataan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, Masya Allah, kita mendapatkan zaman di mana janji-janji itu sangat rusak-rusakan. Banyak orang mereka itu sama sekali tidak bisa dipercaya janjinya. Sehingga susahnya untuk mempercayai seseorang ketika dia berjanji. Walaupun bahkan kita dapatkan kawan yang sudah ngaji sekalipun. Sehingga akhirnya orang terasa berat banget. Kayak nggak ada gunanya membuat tulisan-tulisan perjanjian itu, kayak nggak ada gunanya. Karena praktek lapangan selalu menunjukkan begitu. Sehingga hampir membuat orang putus, seakan-akan kayak putus asa untuk itu mempercayai seseorang. Para pemirsa rahmati Allah SWT,
Allah membuat perjanjian kepada kita dalam kitab yang Allah turunkan melalui arisan Rasulnya. Allah membuat janji kepada kita agar kita menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah Ta'ala. Berapa banyak yang kemudian manusia tenggelam dalam syirik yang berarti dia telah yaitu merusak perjanjian. Allah telah membuat perjanjian kepada kita untuk tidak mengikuti syaitan. Agar kita ini tidak mengikuti syaitan. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum bilal ghurur inna syaitana lakum aduun fattahidu aduan. Wahai manusia, janji Allah itu benar. Jangan pernah tertipu oleh dunia dan jangan pernah tertipu syaitan dalam mentaati Allah Ta'ala. Syaitan itu musuh kalian, jadikan syaitan sebagai musuh. Tapi ternyata berapa banyak kita yang mengatakan syaitan musuh, yang bilang setan, kalau marah setan, dasar setan. Tapi ternyata di antara kita banyak banget yang secara tidak langsung menjadi para pengikut setan. Padahal dia kalau marah setan, dasar setan. Tapi dia menjadi pengikut setan, mengikuti berbagai macam langkah-langkah syaitan. Kemudian berapa banyak Allah dan bagaimana Allah telah membuat perjanjian pada kita dalam kitabnya, jangan makan riba, jangan minum khamr. Tapi kita bermuamalah dengan riba dan kemudian banyak kita yang minum khamr. Berapa dan baik bagaimana Allah telah membuat perjanjian dengan kita. Nabi telah membuat perjanjian dengan kita, itibaklah, jangan itidak. Ikutilah sunnahku, jangan menyelisih sunnahku. Tapi ternyata kita justru menentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membuat berbagai macam perkara-perkara baru yang sangat buruk dalam agama ini. Yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita, Allah dan Rasulnya membuat janji dengan kita agar mentaati jangan maksiat. Tapi di antara kita berapa banyak yang kemudian maksiat kepada Nabi. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Lalu ya Rasulullah wa man ya'ba, yang siapa yang enggan itu ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa mentaatiku akan masuk surga, yang maksiat kepadaku akan, ya dia berarti telanggan masuk ke dalam yakni surga. Kaum muslimin, para pemirsa rahmat Allah SWT, demikianlah sekilas pembahasan kita tentang yaitu menepati janji. Ini ada satu di antara sifat mulia seorang mukmin yang akan menghuni jannah. Barang siapa yang dia ingin banget menjadi penghuni jannah, hendaklah dia berhias dengan sifat memenuhi janji. Dan jangan gampang-gampang janji kemudian menyelisih. Orang apalagi janji pakai sumpah lagi. Janji pakai sumpah lagi. Sumpahnya diulang-ulang lagi tentang ya ini sumpah dengan nama Allah Ta'ala. Lalu bagian pelaksanaannya yang pelakepis, artinya kemudian dia ya sembel-bel, nggak pernah dia mewujudkan yaitu janjian tersebut. Ini ada kerusakan, bukan sifatul mukminin. Semoga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa betul-betul menjadi orang yang suka menepati janji, sehingga tidak menjadi bagian akhlaknya Yahudi, karakternya syaitan, karakternya orang-orang kafir yang biasa suka menyelisih janji. Muslim diajarkan menepati janji. Demikian matur nuwun, mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.